Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam webinar Abdimas UMY yang keempat tahun 2021, saya ingin menyampaikan hasil dari pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Dalam hal ini berjudul peningkatan keterampilan tukang bangunan dalam pembangunan rumah tahan gempa. Bersama saya, Edi Hartono, dan tim saya, Wilisdia dan Saiful Kabir Muhyiddin dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Isi dari paparan kali ini terdiri dari latar belakang, kemudian tujuan pengabdian masyarakat, lokasi pengabdian masyarakat, metode pelaksanaan, hasil, dan terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang, kami mengambil pengabdian masyarakat kali ini. Jadi yang pertama latar belakangi oleh pengamatan yang kami lakukan, bahwasanya banyak sekali atau kebanyakan ya itu tukang bangunan di desa itu merupakan tukang yang memperoleh keterampilannya secara otodidak. Jadi tidak dari hasil sebuah pendidikan ataupun pelatihan dan seterusnya. Jadi biasanya dari menjadi pembantu tukang, kemudian beberapa kali atau beberapa tahun bersama tukang, kemudian naik menjadi tukang. Jadi pengetahuannya diperoleh dari mengamati tukang-tukang sebelumnya. Nah, jadi dari sana maka banyak hal yang kadang tidak sesuai dengan standar teknis yang semestinya atau yang betul. Kemudian berikutnya, tipikal atau kebanyakan tukang di desa itu sebenarnya padat job gitu ya. Jadi aktivitas nukang di desa itu biasanya sangat padat. Bahkan istilahnya pekerjaan itu mencari tukang, antri tukang itu. Sehingga tukang-tukang itu menjadi tidak sempat untuk mencari proyek atau pekerjaan di luar. Misalnya contoh pekerjaan proyek di pemerintahan, di kota, dan seterusnya gitu ya. Nah itu sebenarnya memberikan satu implikasi tersendiri. Jadi di satu sisi baik artinya permintaan pekerjaan itu tinggi, cuma pengalaman kerjanya menjadi kurang dalam hal ini adalah pengalaman kerja tukang dalam mengerjakan proyek pada suatu bangunan dengan tata kelola yang betul. Melihat gambar rencana dan seterusnya itu menjadi tidak pernah dilakukan oleh tukang-tukang di pedesaan. Di samping itu masyarakat desa itu umumnya memang dari sisi pengetahuan untuk konstruksi itu memang juga rendah, dan tukang sudah dianggap sebagai sebuah person yang ahli di segala bidang bangunan, mulai dari pembelian material, mengerjakan, bahkan merancang bangunan itu sendiri gitu ya. Nah, dari latar belakang tersebut ini jelas bahwa sangat mungkin sekali dari pengamatan kita itu banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, kadang-kadang karena kondisi yang seperti saya sampaikan tadi, tukang itu kadang-kadang diberi kasih penjelasan, kadang-kadang alasannya lah selama ini kita kerjakan juga aman-aman saja gitu ya. Ya betul, kalau bangunan itu hanya menerima beban tetap, ya itu biasanya ya aman dan kokoh, tapi begitu ada beban sementara seperti yang terjadi kebanyakan di daerah Jogja, yaitu gempa, maka kejadian tahun 2010 di mana ada gempa bumi Jogja yang sebenarnya dari skala gempanya tidak terlalu besar, tapi karena episentrumnya juga tidak terlalu dalam sehingga efeknya cukup besar. Dan banyak bangunan yang tidak memenuhi standar teknis bangunan tahan gempa, sehingga banyak yang roboh termasuk di
area atau lokasi pengabdian masyarakat kami ini. Jadi itu tujuannya, jadi kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pengetahuan keterampilan dan tukang dalam pembangunan rumah tahan gempa. Oke, jadi lokasi pengabdiannya ada di sebuah desa di Jamus Kauman, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang. Desa ini ada di bagian tenggara dari Kabupaten Magelang, berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini gambaran balai desa tempat kita melakukan pelatihan. Metode pelaksanaannya, jadi dalam step pelaksanaannya, yang pertama kami lakukan mendata tukang dan pembantu tukang yang ada di desa ini, gitu ya. Jumlahnya ada berapa, pengalamannya seperti apa, sudah berapa tahun dia bekerja sebagai tukang, pernah tidak mendapatkan pelatihan dan seterusnya. Itu kita tanyakan. Kita berkunjung ke balai desa, kemudian audiensi dengan Pak Lurah, kemudian menemui sampling beberapa tukang. Kalau data tukangnya kita ambil dari data yang ada di kelurahan. Kemudian yang kedua adalah pembuatan buku saku. Jadi kita membuat buku panduan dulu, buku panduan praktis untuk pembangunan rumah yang tahan gempa, terutama menyoroti kepada hal-hal yang seringkali keliru tukang itu melaksanakan pembangunannya. Nah, itu kita masukkan di dalam buku saku itu. Bagaimana cara melakukan pekerjaan yang betul, misalnya penulangannya kadang-kadang pada keliru. Kita berikan gambar penulangan yang betul dan seterusnya. Kemudian berikutnya kegiatannya adalah pelatihannya itu sendiri, dan yang terakhir adalah sesi evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan itu. Nah, berikut adalah hasil-hasil dari pengabdian. Jadi yang pertama dari pendataan kita mendapati ada 20 tukang di Desa Jamus Kauman ini dan sekitar 35 pembantu tukang. Dan dari hasil ini penyelidikan kita bahwa belum pernah diberikan satu pelatihan kepada tukang-tukang di desa ini. Sehingga seperti kita katakan tadi, pengetahuannya diperoleh dari otodidak saja. Kemudian buku saku, alhamdulillah kita bisa membuat buku saku dengan jumlah halaman 47 halaman, ada 8 bab di sana. Isinya petunjuk-petunjuk praktis saja. Dan buku ini alhamdulillah sudah kita daftarkan sebagai hak kekayaan intelektual, sebagai hak cipta. Kemudian buku saku ini diberikan kepada peserta pelatihan sehingga bisa kalau lupa buka-buka buku lagi ya, sehingga nanti harapan kita bisa diimplementasikan di dalam seluruh pekerjaan tukang yang ada di desa ini. Pelaksanaan dari pelatihan tanggal 24 Maret 2021, ada 40 peserta yang kita undang. Jadi karena terbatas, tidak semua tukang dan pembantu tukang bisa kita undang. Kita hanya 40 peserta dan semuanya datang dan antusias dalam kegiatan. Jadi dari sisi paparan, kemudian diikuti terakhir itu ada sesi tanya jawab, itu sangat banyak sekali yang menanyakan atau berdiskusi tentang hal-hal yang sering kejadian di lapangan, dan mereka juga menanyakan tuh hal-hal yang praktis dan solusi-solusi praktis, kira-kira begitu. Ya, khas tipikal dari tukang-tukang. Ya, jadi evaluasinya terakhir adalah melalui satu kuesioner. Dari kuesioner itu kita bisa mendapatkan bahwa kegiatan sangat membantu mereka dalam hal pengetahuan, kemudian mendapatkan keterampilan, karena kita juga melakukan evaluasi terhadap bangunan di lokasi. Jadi selain kita melakukan paparan dengan PPT, menyetel video, kemudian kita juga mengevaluasi bangunan yang ada di lokasi, sudah betul apa tidak, dan seterusnya kita diskusikan. Cukup menarik bagi mereka, dan itu tercermin dari hasil kuesionernya, dan mereka sangat menginginkan ada kegiatan lanjutan ini. Nah, jadi itu. Kesimpulannya yang terakhir adalah dari sisi pelaksanaan pengabdian berlangsung baik, itu menurut kami dan menurut juga peserta. Seluruh undangan hadir dan antusias. Mereka merasa bertambah pemahaman tentang pelaksanaan konstruksi, kemudian minta diadakan lanjutan, sehingga kita rencanakan di tahun kedua itu kita akan melakukan pelatihan langsung di lapangan. Jadi kalau ini baru pelatihan di ruangan, kemudian melihat bangunan, ini langsung nanti kita akan coba
eee, di tahun berikutnya kita akan mencoba, sampling mendampingi beberapa lokasi tukang yang sedang mengerjakan bangunan, sehingga kita bisa langsung mengarahkan, menunjukkan bagian-bagian yang mungkin terjadi kesalahan. Baik, sekian terima kasih, paparan dari tim kami untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.